Saya Ahmad Bahaki, mahasiswa PBA Yahya Aziz. Di sini saya akan menyampaikan materi nahwu bab naat. Nah, di sini sudah ada pengertiannya ya. At-tabi'ul lazi yutammimu madlu'ahu bibayani sifatin min sifatihi au sifati ma yata'allaqu bihi. Yang artinya tabi yang menyempurnakan makna lafaz yang diikutinya dengan menjelaskan salah satu di antara sifat-sifatnya atau sifat yang berkaitan kepadanya. Nah, penjelasan singkatnya, naat itu sifat. Kata yang disifatinya itu disebut man'ut. Contoh di sini, Ja'a Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal telah datang. Nah, al-aqilu di sini sebagai sifat dari Zaidun. Maka al-aqilu di sini adalah naat, Zaidun adalah man'ut. Seperti itu penjelasan singkatnya. Nah, di bab naat ini ada 4 kaidah. Yang pertama, harus sama sifatnya. Jadi apabila man'utnya muzakkar, maka naatnya juga muzakkar. Nah, yang kedua harus sama jumlahnya. Mufrad muzakkar, mufrad jamak sama musanna. Yang ketiga itu sama dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Lalu yang keempat sama dalam i'rabnya. Nah, kita akan membahas satu persatu dari yang pertama ya. Yang pertama harus sama jenisnya. Apabila muzakkar, contohnya Zaidun tolibun mahirun. Zaid adalah siswa yang pandai. Nah, mahirun di sini muzakkar karena dia mensifati dari kata Zaidun. Zaidun adalah muzakkar. Jadi naatnya juga muzakkar, mahirun di sini. Nah, apabila muannas seperti contoh Fatimatu tholibatun mahiratun. Nah, Fatimah adalah siswi yang pandai. Nah, mahiratun di sini muannas karena dia mensifati kata Fatimatun. Nah, itu adalah dari segi jenis ya. Yang kedua, harus sama jumlahnya. Contohnya yang mufrad, al-muslimu mu'minu sha'imun. Seorang muslim yang beriman itu berpuasa. Nah, al-muslimu mu'minu ini kan dia mufrad. Jadi naatnya juga mufrad. Seorang muslim yang beriman itu berpuasa. Muslim yang beriman ini kan naatnya. Nah, al-muslimu ini manutnya. Karena manutnya mufrad, maka naatnya juga mufrad. Yang kedua musanna, contohnya al-muslimani mu'minani shaimani. Dua orang muslim yang beriman itu berpuasa. Nah, kata muslimani di sini kan dua orang muslim. Maka sifatnya mu'minani juga mengikuti kata dua orang muslimani itu menjadi musanna. Lalu jamak, contohnya al-muslimuna mu'minuna shaimuna. Nah, al-mu'minuna ini kan menjadi jamak karena al-muslimuna adalah manutnya, al-mu'minuna naatnya. Lalu yang ketiga harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirah. Contoh yang ma'rifat, ja'at tolibu najihun. Siswa yang rajin itu sudah datang. Karena at-tolibunya ma'rifat, jadi najihunnya juga ma'rifat. Ini maknanya khusus ya, karena dia ma'rifat. Siswa yang rajin itu sudah datang. Jadi jelas itu. Sedangkan nakirah ini, nakirah contohnya ja'at tolibun najihun. Seorang siswa yang rajin telah tiba. Nah,
Ini kan seorang siswa yang rajin ini masih belum diketahui karena dia nakiro. Seorang siswa yang rajin yang mana? Karena beda kan sama marifat. Di sini udah jelas siswa yang rajin itu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, harus sama dari sisi i'rab. Apabila marfu, maka apabila manutnya marfu, maka naatnya juga marfu. Contohnya jaa mahmudun nasyitun. Nasyitu. Nah, di sini kan mahmudun ini rofa. Maka yang sifatnya ini naatnya juga rofa. Sama juga dengan mansub. Ra'aitu mahmudan nasyito. Nah, karena mahmudan di sini adalah mansub, nasab, maka nasyitonya juga masuk. Begitu juga dengan majrur, marartu bizaidin nasyitin. Nah, karena zaidinnya ini jer, khofat, maka sifat naatnya juga khofat. Begitu. Pokoknya intinya naat itu mengikuti manutnya. Seperti itu. Oke, sekian mungkin materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ke sesi tanya jawab. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah terkumpul pertanyaan mengenai naat. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, apa perbedaan susunan naat man'ut dan mubtada khobar? Jawabannya, keduanya jelas berbeda. Naat man'ut belum pasti kalimah jumlah mufidah. Contoh, baitun kabirun, rumah yang besar. Kalimat di atas masih belum termasuk jumlah mufidah, karena yang jelas masih membingungkan orang yang membacanya. Berbeda dengan mubtada khobar, sudah pasti kalimat tersebut jumlah mufidah. Contoh, al-baitu kabirun, rumah itu besar. Jadi sudah jelas itu, rumah itu yang besar. Sementara susunan naat man'ut masih belum jelas, rumah yang mana yang besar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Tujuan dari naat man'ut. Tujuan naat man'ut, ulama nahwu berpendapat bahwa tujuan diletakkannya naat adalah untuk membedakan, menjelaskan, menguatkan man'ut agar mudah dibedakan dari isim lainnya. Naat atau sifat memiliki kandungan makna yang berbeda-beda. Di antaranya memuji, menghina, mengagungkan, menghususkan, dan yang lainnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud merafakan isim yang mudmar dan isim yang muzhar? Dalam nazom, an-na'tu imma rafi'un limudmar ya'udu liman uti au limuzhar. Naat itu ada kalanya merafakan isim yang mudmar, yang disembunyikan, yang kembali kepada man'ut, lafaz yang diikutinya, atau merupakan kepada isim yang muzhar, yang ditampakkan. Contoh yang merafakan kepada isim yang mudmar yaitu ja'a zaidun al-aqilu, Zaid yang berakal itu telah datang. Lafaz al-aqilu itu merafakan kepada isim domir, takdirnya adalah huwa, sebab isim mufrad yang kembali kepada zaidun. Contoh yang merafakan kepada yang isim yang muzhar yaitu ja'a zaidun al-maridatu zaujatuhu, Zaid yang istrinya sakit itu telah datang. Lafaz al-maridatu itu isim muannas yang merafakan lafaz zaujatuhu, sebab menjadi fa'ilnya. Lafaz al-maridatu muannas dan lafaz al-zaujatuhu pun muannas pula. Ya, mungkin itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Sekian, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini masih belajar. Sekian, haza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.